Setelah melihat video di awal, ini merupakan kasus yang sangat memprihatinkan bagi tenaga kerja di Indonesia, yaitu adalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran dikarenakan suatu hal oleh pekerja dan pemberi kerja atau perusahaan. PHK sendiri memiliki 4 jenis, yaitu ada PHK demi hukum, PHK oleh pengadilan, PHK oleh pekerja, yang terakhir ada PHK oleh pengusaha atau perusahaan. Mari kita bahas. Yang pertama ada PHK demi hukum. PHK demi hukum ini merupakan pemutusan hubungan kerja secara otomatis, seperti ketika si pekerja ini meninggal dunia, maka PHK itu dapat dilakukan. Kemudian contoh yang kedua ada ya berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kemudian jenis PHK yang kedua ada PHK oleh pengadilan, di mana perusahaan menerima putusan hakim pengadilan. Contohnya ketika si perusahaan mempekerjakan anak usia di bawah umur, kemudian si orang tua mengajukan pembatalan perjanjian kerja di pengadilan, maka ini bisa memutus hubungan kerja. Kemudian PHK oleh si pekerja. PHK oleh pekerja ini adalah pemutusan hubungan kerja atas inisiatif si pekerja sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian jenis PHK yang terakhir adalah PHK oleh pengusaha. PHK oleh pengusaha itu adalah yang dikeluarkan oleh pengusaha akibat adanya suatu hal seperti pilot atau kekurangan dana dan lain sebagainya. Di Indonesia banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK, apalagi PHK massal. Seperti waktu COVID-19 itu merupakan PHK terbesar yang terjadi di seluruh Indonesia. Kemudian baru-baru ini itu ada kasus PT Sritex di Sukoharjo yang mem-PHK sekitar 10.000 lebih pekerjanya akibat pilot. Nah, pilot ini menurut yang saya baca itu sudah terjadi di Oktober 2024, dan pada sekitar bulan Maret atau Februari 2025 itu PT Sritex telah mem-PHK seluruh pekerjanya. Nah, tentu ini yang tidak diinginkan oleh si pekerja, karena kehilangan pekerjaan yang mungkin sudah ia tekuni selama bertahun-tahun, dan hanya itu pekerjaan yang ia kerjakan untuk memenuhi nafkah. Nah, kemudian bagaimana solusi agar terhindar dari PHK massal? Yang pertama ada restrukturisasi utang, yaitu adalah perusahaan mencoba bernegosiasi dengan para kreditur untuk mengatur ulang jadwal pelunasan hutang. Kemudian perusahaan harus menghemat biaya perusahaan, mulai dari produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian yang selanjutnya itu ada mencari investor baru jika memungkinkan. Dan mungkin itu saja pembahasan singkat terkait pemutusan hubungan kerja yang ada di Indonesia. Tentu masalah ini merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi tenaga kerja, sehingga dari perusahaan juga harus memiliki suatu aturan yang tidak memberatkan si pekerja, sehingga tidak terjadi PHK massal.